Gas metana atau CH4 memiliki mF sama dengan 16. Sebanyak 64 gram gas metana dapat bereaksi dengan gas klor berlebih menghasilkan 50,5 gram gas CH3Cl dengan mF sama dengan 50,5. 170 gram gas CH2Cl2 dengan mF sama dengan 85 dan X gram gas CHCl3 dengan mF sama dengan 120. Setelah dihitung dengan cermat dan teliti, maka massa gas CHCl3 adalah untuk menentukan berapa massa gas CHCl3, maka harus diketahui berapa mol yang bereaksi, yaitu mol gas metana. Untuk lebih memudahkan, maka kita harus mengetahui mol masing-masing gas yang bereaksi maupun gas yang bersisa. Nah, untuk mol gas metana atau CH4 dengan mol sama dengan massa gas metana dibagi dengan mF dari gas metana. Massa gas metana sama dengan 64 gram dibagi dengan mF gas metana adalah 16. Maka mol dari gas metana yang mula-mula adalah 4 mol. Lalu untuk reaksi yang pertama yaitu dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl. Kita harus mengetahui berapa mol CH3Cl yang bersisa. Massa dari CH3Cl adalah 50,5 gram dibagi dengan mF-nya 50,5 gram. Maka mol CH3Cl yang bersisa adalah 1 mol. Untuk mengetahui berapa mol yang bereaksi dengan gas klor, maka kita harus menuliskan reaksinya. Untuk reaksi yang pertama yaitu CH4 akan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dengan menggunakan konsep mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mula gas CH4 yang ada adalah 4 mol. Karena gas Cl-nya berlebih, maka gas Cl dapat bereaksi dengan CH4. Maka untuk mol gas Cl tidak perlu diketahui. Yang kita perlu ketahui adalah berapa mol CH4 yang bereaksi dan berapa mol CH4 yang bersisa. Nah, di sini kita telah mengetahui mol dari CH3Cl sisa adalah 1 mol. Maka kita tuliskan 1 mol pada kolom sisa. Karena pada awal reaksi CH3Cl belum terbentuk, maka kita beri garis strip. Nah, karena yang bersisa sama dengan 1 mol, maka yang bereaksi sama dengan 1 mol. Menggunakan konsep persamaan mol sama dengan persamaan koefisien, maka CH4 yang bereaksi sama dengan 1 mol. Sehingga pada CH4 mula-mula 4 mol dan yang bereaksi 1 mol, maka CH4 yang bersisa adalah 3 mol. Nah, CH4 yang bersisa sebanyak 3 mol akan bereaksi lagi dengan gas klor menghasilkan gas yang kedua. Untuk reaksi yang kedua, kita tulis kembali reaksinya. CH4 bereaksi dengan Cl2 akan menghasilkan gas CH2Cl2. Dengan CH4 mula-mula adalah 3 mol. Nah, lalu karena pada mula-mula belum terbentuk produk, maka diberi tanda strip. Lalu di sini kita telah mengetahui mol dari gas CH2Cl2 yang bereaksi atau yang bersisa. Nah, mol gas CH2Cl2 adalah massa dari gas CHCl2 yaitu 170 gram dibagi dengan mF-nya sama dengan 85. Maka mol CH2Cl2 yang dihasilkan adalah 2 mol. Mol CH2Cl2 yang dihasilkan kita tulis di kolom sisa atau setelah bereaksi. Karena yang dihasilkan 2 mol, maka yang bereaksi akan 2 mol juga.
kita tuliskan 2 mol menggunakan konsep yang sama, yaitu persamaan mol sama dengan persamaan koefisien. Karena koefisien dari CH2Cl2 adalah 1 dan koefisien dari CH4 adalah 1, maka mol yang bereaksi akan sama, yaitu 2 mol. Sehingga sisa dari gas CH4 adalah 1 mol. Nah, sisa dari gas CH4 ini akan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan gas CHCl3. Lalu untuk reaksi yang ketiga, CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan gas CHCl3. Nah, di sini menggunakan konsep yang sama, mula-mula bereaksi setimbang. CH4 yang bersisa adalah 1 mol, maka 1 mol ini akan bereaksi dengan gas Cl2 menghasilkan CHCl3. Nah, karena CH4 yang bereaksi dengan gas Cl2 hanya 4 mol, sehingga sisa dari hasil reaksi yang kedua akan digunakan pada reaksi yang ketiga. Karena sisanya hanya 1 mol, pasti yang bereaksi juga akan 1 mol. Yang bereaksi 1 mol, sehingga mol dari CH4 adalah habis. Karena CH4 habis bereaksi dengan Cl2, maka dihasilkan produk gas CHCl3 sebanyak 1 mol. Nah, di sini kita telah mengetahui mol dari CHCl3 sama dengan 1. Kita ingin mengetahui massa dari CHCl3 sama dengan mol dikalikan dengan Mr. Molnya sama dengan 1 dikalikan dengan Mr dari gas CHCl3 sama dengan 120, maka massa CHCl3 yang terbentuk adalah 120 gram. Jadi massa gas CHCl3 yang terbentuk adalah sebanyak 120 gram, maka jawabannya adalah E.